Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,44% ke angka 6.911. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 2.250 per lembar saham. Dan hari ini sahamnya masih bisa bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Gudang Garam. Gudang Garam hari ini masih naik 1% lebih ke angka 31.175. Tapi bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren Gudang Garam trennya masih bergerak sideways. Hari ini sempat naik melewati resisten EMA 150 di harga 31.625, sempat naik menuju harga 31.825, tapi pada saat penutupan masih dibuat di bawah garis EMA 150. Dan kenaikan hari ini memang karena keluar berita bahwa Gudang Garam akan bagikan dividen dengan jumlah di sekitar 2.250 per lembar saham. Dan itu setara dengan 78% dari laba bersih dan dividen yieldnya untuk saat ini adalah 7%. Jadi karena pembagian dividen ini dengan yield yang 7% membuat Gudang Garam saat ini masih bisa naik dan ditutup bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar angka 30.950. Jadi selalu saya jelaskan, selama masih gagal break garis EMA 150, sebuah saham itu belum bisa kita konfirmasi bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi minimal selama masih bertahan di atas garis EMA 50, pergerakannya masih akan sideways. Dan berusaha break, apabila gagal break, turun kembali ke support masih bisa bertahan, maka trennya akan sideways. Dan untuk garis MACD, saat ini juga trennya bisa kita lihat masih bergerak sideways. Tapi menurut saya hari ini walaupun naik 1% lebih, ini candlenya kurang bagus. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat dan candle yang hari ini kita lihat, menurut saya hari ini sempat euforia karena pembagian dividen ini, harga dibuat naik tinggi di atas garis EMA 150, setelah itu malah ada distribusi. Setelah distribusi harga dibuat turun kembali. Jadi hati-hati apabila teman-teman ingin membeli saham Gudang Garam karena melihat pembagian dividen ini, bisa-bisa Gudang Garam akan terkena distribusi lagi. Jadi jangan paksain untuk membeli di sekitar garis EMA 150. Apabila besok Gudang Garam masih lanjut naik karena ada euforia ini, teman-teman jangan paksain beli di sekitar garis EMA 150 apabila belum terkonfirmasi break. Karena ingat, selama gagal break, Gudang Garam masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Apalagi hari ini candlenya kurang bagus dan malah ada distribusi. Ini bisa kita lihat contohnya, Gudang Garam sudah beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150. Pada tanggal 18 Maret pun sempat naik sangat tinggi, candlenya sangat solid, tapi ternyata tetap turun kembali karena belum terkonfirmasi break. Ini juga sama, sempat berusaha naik, gagal break, dan malah sempat turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi tetap harus hati-hati. Jangan sampai terkena dividen trap, karena malah ada distribusi saat ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar angka 30.300 sampai 30.500, masih bisa di hold selama masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, dan bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Gudang Garam beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham HMSP. HMSP bisa kita lihat hari ini turun 2% ke harga 975. Dan secara tren sebelumnya HMSP trennya sangat uptrend. Bisa kita lihat berhasil break garis EMA 50, lanjut naik menembus garis EMA 150 dan terus bergerak naik. Tapi pada saat menyentuh harga 1160, HMSP gagal break dan saat ini trennya sudah mulai melemah. Jadi setelah turun di bawah garis EMA 50 dan 150, kedua garis EMA ini sudah berubah menjadi resisten. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound dari harga 980, mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150, gagal break dan saat ini turun kembali. Jadi secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend untuk HMSP. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Dan penurunan ini bisa kita lihat terbentuk gap down karena ada ex-date dividen. Jadi untuk Gudang Garam pun harus hati-hati
ada potensi untuk terjadi dividen trap seperti saham HMSP atau teman-teman yang lain. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 2% lebih ini terlihat memang ada sedikit distribusi. Tapi asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini malah terus masuk akumulasi saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat, HMSP menurut saya masih ada potensi untuk turun menuju support di 950. Jadi walaupun saat ini masih berada di sekitar support 980 dan asing masih terus melakukan distribusi, melakukan akumulasi, tapi untuk 1 minggu ke depan, saya lihat HMSP masih ada potensi untuk turun mengetes harga 950. Apabila teman-teman mau coba entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga ini. Apabila HMSP masih bisa bertahan di atas harga 950 dan asing masih terus distribusi, bisa coba entry di sekitar harga 950 dengan target take profit jangka pendek di 980 sampai harga 1000. Tapi apabila support di 950 terlewati, sebaiknya jangan entry. Karena HMSP berpotensi lanjut turun menuju support di harga 900. Karena ingat secara tren saat ini HMSP sudah mulai reversal trend dari uptrend menuju downtrend. Dan selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham TWR. TWR hari ini naik hampir 6% ke harga 1100. Jadi kenaikan ini membuat TWR berhasil naik mencapai target analisa di video sebelumnya. Sebelumnya saya berharap TWR gagal break dulu dari garis EMA 150, turun dulu ke sekitar support psikologis di harga 1000 baru lanjut naik. Menurut saya itu trennya akan lebih baik daripada terus bergerak naik tinggi. Apabila sahamnya terus bergerak naik tinggi, takutnya penurunannya juga akan sangat tajam. Setelah di posisi sini tanggal 29 memang terlihat TWR masih gagal break sehingga ada harapan untuk bergerak turun. Tapi ternyata hari ini TWR masih lanjut naik dan break garis EMA 150 langsung menyentuh target analisa di 1100. Jadi secara tren TWR saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan candle hari ini pun menurut saya masih sangat solid. Dan untuk garis MACD saat ini juga terlihat masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi dan asing juga masih masuk akumulasi saham TWR. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham TWR di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun mungkin TWR mulai bergerak turun setelah menyentuh harga 1100 ini. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, TWR kedepannya masih berpotensi untuk lanjut uptrend menuju target berikutnya di 1150. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Tunggu terkena pullback dulu, baru teman-teman ikutan entry. Jangan paksain untuk mengejar saham sudah naik tinggi seperti ini. Karena resikonya pada saat berbalik arah takutnya penurunannya juga sangat tajam. Dan berikutnya TBIG hari ini juga naik 2% lebih. Bisa kita lihat secara tren kembali bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk garis EMA 50 dan 150 saat ini di sekitar angka 2900. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 150 tapi belum terkonfirmasi break dan hari ini kembali bangkit dari supportnya. Jadi saat ini TBIG masih bergerak sideways. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat masih di harga 3000. Jadi secara tren TBIG menurut saya saat ini masih oke. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150, menyentuh harga 2800, mulai bertahan dan saat ini mencoba untuk bergerak tren. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi dan asing terlihat masuk akumulasi setelah sebelumnya distribusi. Tapi akumulasi hari ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TBG masih ada potensi untuk naik menuju harga 3000. Harus hati-hati karena ini merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham TBG. Jadi ada potensi TBG untuk berbalik arah saat menyentuh atau mendekati resisten di harga 3000 ini. Jadi karena saat ini masih sideways, teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu. Jadi take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 3000. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.